Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Andes Jen Homor Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pendidikan Anak Perempuan di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Intan Pratiwi Maharani Putri dengan NIM 202546405084. Saya kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan bagi anak perempuan memegang peran sangat strategis. Investasi pada pendidikan anak perempuan tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga memiliki dampak multiplier efek yang luas terhadap keluarga, komunitas, dan negara. Anak perempuan yang berpendidikan cenderung menikah lebih matang, memiliki kesehatan reproduksi yang lebih baik, dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian. Namun, meski angka partisipasi sekolah anak perempuan telah meningkat signifikan, kualitas dan relevansi materi pendidikan yang mereka terima masih menjadi persoalan. Konsep pendidikan berspektif gender. Pendidikan berspektif gender adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan merespon perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan bias dan diskriminasi gender dalam semua aspek pendidikan, termasuk materi ajar, metode pengajaran, dan lingkungan belajar. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Pendidikan bagi anak perempuan bukan hanya sekadar tentang melek huruf dan angka. Ini adalah tentang satu, pemberdayaan diri, membangun kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, dan agensi untuk mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Yang kedua, pemutusan rantai kemiskinan. Perempuan yang berpendidikan lebih mungkin menyekolahkan anak-anaknya, menciptakan siklus positif bagi generasi berikutnya. Yang ketiga, perlindungan dari eksploitasi. Pendidikan dapat melindungi anak perempuan dari pernikahan dini, perdagangan manusia, dan eksploitasi kerja. Dan yang keempat, keterampilan hidup, life skill, membekali mereka dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, keuangan, dan kesiapan karir. Kondisi aktual materi pendidikan bagi anak perempuan di Indonesia. Secara umum, materi pendidikan di Indonesia masih menunjukkan beberapa masalah. 1. Bias gender dalam buku teks. Gambaran stereotip masih sering ditemui. Perempuan digambarkan dalam peranan domestik, seperti memasak dan mengasuh anak, sementara laki-laki digambarkan sebagai dokter, insinyur, atau pemimpin. Hal ini membatasi inspirasi dan imajinasi anak perempuan. 2. Kurangnya representasi perempuan dalam sains dan kepemimpinan materi pelajaran, terutama sains dan sejarah. Kurangnya menonjolkan kontribusi perempuan. Anak perempuan kurang memiliki role model di bidang-bidang strategis. Yang ketiga, materi kesehatan reproduksi yang terbatas dan tabu. Pendidikan kesehatan reproduksi sering diajarkan secara terbatas, tidak komprehensif, dan penuh dengan rasa ragu. Hal ini membuat anak perempuan rentan terhadap misinformasi dan masalah kesehatan. 4. Kurangnya pendidikan, keterampilan finansial, dan kewirausahaan. Materi ini yang membekali anak perempuan dengan keterampilan mengelola keuangan dan kewirausahaan masih minim. Tantangan dalam pengembangan materi pendidikan yang responsif gender. 1. Budaya patriarki. Norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai superior masih kuat dan mempengaruhi kebijakan serta konten pendidikan. 2. Kapasitas dan sensitivitas guru. Banyak guru yang belum terlatih untuk mengenali dan mengajarkan materi dengan perspektif gender. 3. Keterbatasan anggaran pengembangan buku ajar baru. Pelatihan guru dan riset membutuhkan dana yang tidak kecil. 4. Resistensi dari kelompok konservatif. Isu-isu seperti pendidikan kesehatan, reproduksi komprehensif sering mendapat tentangan dari kelompok tertentu dengan dalih moralitas. Jadi, kesimpulannya, materi pendidikan bagi perempuan Indonesia telah mencapai kemajuan dalam hal akses, namun kualitas materinya masih perlu ditingkatkan. Materi pendidikan yang masih bias gender dan tidak relevan dapat membatasi potensi dan peluang anak perempuan. Transformasi materi pendidikan yang berspektif gender bukanlah pilihan,
melainkan suatu keharusan untuk menciptakan generasi perempuan Indonesia yang berdaya, mandiri, dan mampu bermasyarakat di tingkat global. Transformasi ini memerlukan pendekatan yang integratif, mencakup revisi konten, peningkatan kapasitas guru, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.